Bapa Surgawi, saat ini kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kami, supaya hati kami menerima firman-Mu, hati kami tidak menolak firman-Mu, dan kami hidup di dalam kesetiaan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara belajar dari satu kitab atau satu pasal, yaitu Matius pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah penyesalan akan dosa. Mari kita membuka kitab Matius pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Matius pasal 27, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu saya dan saudara memperingati berkaitan tentang Paskah, di mana Allah yang turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus berkorban untuk kita, manusia yang berdosa, di atas kayu salib. Dan dia tidak mati, tetapi dia mengalahkan kematian itu. 3 hari kemudian setelah dia mati, dia bangkit atas kematian, dia bangkit mengalahkan maut, dan kita bisa memperingati bahwa saya dan saudara memiliki Allah yang hidup. Tapi ketika Yesus menuju kepada pengorbanannya, ada satu peristiwa di mana Yudas Iskariot, yaitu muridnya, orang yang setiap hari bersama dengan dia, menjadi pribadi yang mengkhianati dia. Ya. Nah, ini menjadi satu keadaan yang bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya dan saudara pada hari ini, berkaitan tentang penyesalan ya, yang terjadi dalam diri seorang Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita mengerti dan memahami
penyesalan itu selalu datang terakhir, ya. Setuju ya? Kita bersepakat bahwa penyesalan itu datang terakhir. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau penyesalan itu datang di awal itu bukan penyesalan, ya, bukan penyesalan. Itu namanya pendaftaran, ya. Bukan penyesalan tapi pendaftaran. Nah, penyesalan selalu datang terakhir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penyesalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa diikuti dengan pertobatan, ya. Tetapi penyesalan itu sendiri bukanlah pertobatan, ya. Bisa memahami maksud saya, ya, bahwa menyesal itu belum tentu bertobat, ya. Penyesalan itu bukanlah sebuah pertobatan. Dan hati Yudas, seperti yang saya dan saudara baca dari teks Matius pasal 27 ini, Yudas ini dipenuhi dengan penyesalan, tetapi dia tidak bertobat, ya. Dia tidak bertobat. Pada waktu Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, ketika dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal, ya. Makanya di ayat yang keempat dia mengatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, ya. Tetapi penyesalan Yudas ini tidak diikuti dengan pertobatan. Penyesalan itu tidak membawa Yudas kepada pertobatan. Mengapa bisa menjadi demikian? Karena ketika ia menyesal akibat dosa yang dia lakukan, dia berusaha mengatasi akibat dosa itu, ya. Dia tidak mengaku dosanya dan kemudian berbalik kepada Tuhan, tetapi dia berusaha dengan kemampuannya, dia berusaha dengan logikanya, dia berusaha dengan caranya sendiri untuk mengatasi akibat dosa itu. Kita bisa membaca dan mengerti bersama bahwa dia berusaha untuk mengembalikan, ya, mengembalikan uang perak yang 30 keping perak yang diberikan kepada dia, dan kemudian dia mencoba untuk mengembalikan. Ini aku kembalikan uang 30 perak ini, lepaskanlah, gitu. Yesus, ya. Dan dia berada pada satu keadaan yang begitu menyesal, ya. Dia pergi ke imam-imam kepala dan tua-tua untuk mengembalikan uang 30 perak itu. Secara logika dia mungkin berpikir ketika dia mengembalikannya, dia dapat merubah keadaan, ya, sehingga gurunya ini dapat dibebaskan. Tapi kita bisa melihat dari ayat yang ke-4 juga, ya. Imam-imam kepala dan tua-tua mengatakan, apa urusannya dengan kami? Ya, itu urusanmu sendiri. Ya, mereka nggak mau menerimanya, sehingga yang dilakukan oleh Yudas adalah dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, dan kemudian dia pergi dari situ. Kemudian saya dan saudara bisa mengetahui cerita ini. Dia bunuh diri dengan menggantung dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yudas mati di dalam penyesalan. Dan Yudas mati tanpa sebuah pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penyesalan bisa diikuti dengan pertobatan, tetapi penyesalan itu sendiri bukanlah pertobatan. Kalau kita bisa melihat kepada kehidupan Yudas yang mencoba mengatasi penyesalannya dengan logikanya, dengan pikirannya, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah sia-sia belaka dan berujung kepada rasa frustasi dan kemudian akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Mungkin saya dan saudara juga berada pada posisi dan kondisi yang demikian, ya. Saya dan saudara sering ketika kita melakukan dosa, dan kemudian kita mengetahuinya, menyesal, mungkin kita bertobat juga, tetapi kemudian esoknya kita melakukan dosa lagi. Atau bahkan kita melakukan dosa, kita mengetahuinya, tetapi kita hanya menyesal dan tidak bertobat. Ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai kita
mati dalam penyesalan tanpa pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita belajar juga dari seorang Petrus, ya. Petrus ketika dia ketika Yesus ditangkap dan kemudian ada banyak orang mengatakan, engkau adalah orang-orang yang bersama dengan orang yang ditangkap itu, ya, engkau adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Petrus menyangkali, ya, menyangkali Yesus. Oh bukan, aku tidak pernah bersama-sama dengan dia, ya, menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi setelah Petrus menyangkali Yesus, yang terjadi dalam dirinya adalah dia menyesal dan kemudian dia bertobat, ya. Akhir kehidupannya berbeda dengan siapa? Yudas, ya. Kita bisa belajar dari dua orang ini, ya. Siapa yang bisa menjadi contoh dan teladan kehidupan kita, ya. Kita tahu dosa, kita menyesal, ya, dan kemudian harus diikuti dengan pertobatan, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama, ya. Tidak cukup hanya menyesali akibat dosa saja, tapi menyesallah akan dosa-dosa saudara dan juga bertobatlah, ya. Kalau banyak contoh itu, ya, koruptor itu sering menyesal, ya. Kemudian setelah tertangkap, ya, dia mengatakan di depan orang, ini saya kilaf dan lain sebagainya, ya. Tapi dia tetap akan dihukum, ya. Orang yang selingkuh, katakanlah, ya, menyatakan menyesal setelah perbuatannya ketahuan, ya, dan berujung kepada sebuah keadaan di mana, ya, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang rusak, ya. Penyesalan tidak cukup, harus diikuti dengan pertobatan, ya. Mari kita belajar bersama-sama untuk memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Kita bertobat di hadapan Tuhan, ya. Akui dosa kita, tinggalkan dosa kita, dan kita berbalik kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kiranya kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Saya dan saudara semangat untuk hidup kudus, hidup taat dan setia di hadapan Tuhan, dan nikmati damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Amin.